Akan bacakan dulu hadisnya. An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Nawas bin Sam'an Al-Ansari, dari kalangan Ansor radhiyallahu anhu. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau pernah bertanya kepada Nabi. Gimana pertanyaannya? Yaitu anil birri wal ismi. Bertanya kepada Nabi, apa itu kebaikan, apa itu dosa? Ya Nabi, apunian kebaikan itu, apunian yang disebut dengan dosa. Maka Nabi menjawab, al birru husnul khuluqi. Kebaikan adalah berakhlak mulia. Wal ismu ma hakka fi nafsika wa karihta ayyatuli alaihin nas. Dan yang namanya dosa adalah apa yang membuat jiwamu gelisah dan kamu benci atau kamu takut kalau ada orang yang melihatmu. Baik Bapak Ibu, itu bunyi hadis yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Kita akan coba mengkaji apa kandungan hadis ini yang insya Allah akan banyak pelajaran bermanfaat buat kita. Kita komentari dulu. Ada seorang sahabat Nabi bernama Nawas bin Sam'an. Beliau ini salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansor, bertanya kepada Nabi tentang dua hal. Apa yang ditanya kepada Nabi? Yaitu tentang apa itu kebaikan ya Rasulullah. Lalu yang kedua, bertanya kepada Nabi, apa itu yang dimaksud dengan dosa? Jadi ada dua pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita komentari dulu tentang sahabat Nabi ini. Di sini menjelaskan kepada kita betapa para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang haus ilmu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu haus akan ilmu. Karena itulah mereka selalu thalabul ilmi, selalu mencari ilmu. Mereka semangat sekali belajar dari Nabi. Mereka ingin banyak tahu tentang ilmu. Karena itu ketika mereka berdialog dengan Nabi, dialog mereka dialog yang bermutu. Obrolan mereka obrolan yang bermutu, berisi, bukan obrolan kosong, apalagi obrolan yang ngawur, obrolan yang banyak mubazirnya, obrolan yang boleh jadi na'udzubillah yang banyak dosanya. Tetapi yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, ngobrol itu adalah ngobrol ilmu. Maka kalau ketemu Nabi, selalu obrolannya mencari ilmu. Nanyo ini, nanyo itu, apa ini ya Rasulullah, cak mano ini, apa dia hukum ini, apa dia hukum itu. Jadi obrolannya adalah obrolan yang bermutu. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya beliau menyebutkan, innama syifa'ul iyyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi diuntungkan. Mereka ketika mau bertanya bisa langsung ke sumber ilmunya, Pak. Karena itulah mereka haus ilmu, langsung bertanya kepada sumber ilmunya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan kita hari ini, Pak? Kita sudah terpaut jauh dengan Nabi. Jarak kita dengan Nabi 1400 tahun yang lalu. Sehingga tidak memungkinkan kesempatan bagi kita untuk bertanya kepada Nabi. Tidak bisa. Nah, tetapi Masya Allah Bapak Ibu, sekalipun kita terpisah jauh dari Nabi dan tidak bisa bertanya langsung kepada Nabi, tapi kita ditakdirkan oleh Allah hari ini
hidup di zaman yang serba canggih dengan teknologi yang ada. Maka Bapak Ibu, kita pun masih punya kesempatan untuk mencari ilmu dengan semudah mungkin. Dulu kalau nak belajar harus nanya langsung ke guru kita. Aku ingat dulu Pak, di tahun 2000-an itu, di awal 2000-an masih kuliah, kalau belajar itu nak nyari sumber rujukan, kita pergi dulu ke perpustakaan. Dulu perpustakaan pertama itu adanya samping Masjid Agung ya Pak ya. Lumayan lengkap Pak. Bergeser pindah ke perpustakaan yang sekarang bagus itu. Bagus juga isi perpustakaan. Saya sering ke sana Pak. Isinya bagus-bagus, bukunya bagus-bagus. Cuma kita terkendala banyak hal, nak pergi jauh, makan waktu. Kadang-kadang kalau nak nyari materi itu kita minjam dulu bukunya, dikasih batasan waktu. Nah hari ini Masya Allah Bapak Ibu, kita dimudahkan oleh Allah. Kita punya HP, memungkinkan bagi kita hari ini untuk banyak belajar. Tidak perlu harus ketemu, tergopoh-gopoh makan waktu. Tinggal pencet baik Pak. Apa kita hari ini nak belajar apa Pak? Tidak perlu lagi umpamanya nak nemui Ustaz Somad jauh-jauh ke Riau, nak nemui Ustaz Adi Hidayat jauh-jauh ke mana dia di Jawa Barat, nak nemui Buya Yahya Jawa Barat, nak nemui siapa? Khalid Basalamah misalnya Pak ya, Ustaz Khalid Basalamah. Tidak perlu Pak. Ustaz Somad di Riau. Nah. Tinggal di dalam kamar, duduk manis, ada HP, ada kuota, dem aman Pak. Pencet, apa? Nak belajar apa hari ini? Pembatal wudhu, tulis pembatal wudhu, titik Ustaz Somad, seren keluar. Tidak galak dengan Ustaz Somad. Pembatal wudhu, titik Ustaz Hadi Hidayat. Tidak galak Ustaz Hadi Hidayat. Ustaz siapa? Pembatal wudhu, titik Ustaz Khalid Basalamah, Buya Yahya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita dimungkinkan hari ini Pak, banyak peluang untuk bisa belajar. Maka Bapak Ibu jangan sia-siakan kesempatan kita yang masih ada ini, ada waktu, jangan sampai waktu kita berlalu kosong tanpa makna. Maka kadang-kadang agak miris juga Pak. Lah tua kita ini kadang-kadang Pak, depan HP itu bukan nyari ilmu, tapi apa? Main game. Ya Allah, kadang-kadang ada duduk di samping kita tuh lah tua, ibu-ibu, nenek-nenek main game ya. Kata isilah waktu yang ada seperti sahabat Nabi. Ada waktu tanya dengan Nabi, ilmu apa ini segala macam. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam dialognya, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi dua hal. Apa yang ditanya? Satu, nanya kepada Nabi, apa itu kebaikan? Yang kedua, apa itu dosa? Maka kata ulama, Bapak Ibu, kalau baca pengetahuan yang tersimpan di kepala kita ini dua ini Pak. Kepala kita ini kalau baca tersimpan memori tentang dua ini. Satu tentang kebaikan, dua tentang dosa. Kalau baca kita tahu banyak hal. Ini baik, ini baik, ini baik. Ini yang diperintahkan, ini yang diperintahkan. Kalau aku melakukan ini berpahala, ini berpahala. Di sisi lain di kepala kita punya simpanan memori, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kalau aku melakukan ini dosa, ini dosa. Nah kalau baca Bapak Ibu, yang ada dalam otak kita memori pengetahuan tentang dua ini. Kita punya pengetahuan, ini pengetahuan yang baik, ini pengetahuan yang buruk. Apa masalahnya Pak? Kalau kita punya pengetahuan tentang sesuatu kebaikan, maka kita terdorong untuk mengejar melakukan kebaikan itu tidak berlalu sia-sia. Sebaliknya, kalau kita punya pengetahuan tentang keburukan, maka kita berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang dalam agama ini. Misal, Pak, dalam setahun
Ada bulan yang kita tiap bulan kita berjumpa dengan pergantian bulan. Kemarin kita dipertemukan oleh Allah bertemu dengan bulan Zulhijjah. Bertemu dengan bulan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Bagi yang punya pengetahuan, maka begitu pun ketemu momentum di bulan Zulhijjah, dia akan membidik ada hari yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, yang kalau kita manfaatkan hari itu ganjaran pahalanya besar, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Apa itu, Pak? Puasa di hari Arafah. Janji Allah melalui lisan Nabi apa? Dapat menghapus dosa 2 tahun. Punya pengetahuan itu, ketemu momentum itu, tidak disia-siakan. Berlalu bulan Zulhijjah, berlanjut bulan berikutnya, ketemu bulan Muharram yang kemarin. Ada pengetahuan kebaikan tentang bulan Muharram apa, Pak? Maka kita akan membidik di hari-hari tertentu di bulan Muharram. Allah suruh kita lewat lisan Nabi berpuasa 1 hari, yang kalau kita puasa hari itu Allah menghapus dosa kita selama 1 tahun. Apa nama puasanya, Pak? Puasa Asyura. Nah, ini memori yang harus kita miliki, Pak. Kita harus punya pengetahuan kebaikan. Hari ini hari apa? Jumat. Bagi kita yang diunjuk oleh Allah pengetahuan tentang hari Jumat, maka ketemu hari Jumat ini tidak disia-siakan, Pak. Tapi yang tidak punya pengetahuan, yuk berlalu baik hari Jumat cak hari biasa, Pak. Tapi begitu kita ketemu pengetahuan tentang kebaikan, ketemu hari Jumat, maka hari Jumat ini momentum untuk mendulang pahala. Di hari Jumat kita disuruh banyak sholawat. Di hari Jumat kita disuruh sunnah baca surat Al-Kahfi. Ketemu itu, waduh, tidak disia-siakan. Sebaliknya, Pak, kita kalau baca, selain punya pengetahuan ini kebaikan, kita harus juga punya pengetahuan ini buruk. Yang ini yang tidak boleh kulakukan. Oke, coba, Pak. Berzikir itu berpahala tidak, Pak? Kebaikan tidak, Pak? Berzikir itu kebaikan tidak? Kebaikan. Karena dia kebaikan, kita dapat pahala. Maka kita disuruh banyak-banyak berzikir. Kage uang khutbah Jumat, Pak. Uang khutbah Jumat, kage sholat Jumat. Boleh tidak kita sebagai jamaah makmum berzikir sambil dengar khutbah, megang tasbih, kumat kami kita berzikir? Boleh tidak? Lagi-lagi pengetahuan, Pak. Berzikirnya baik, berzikirnya berpahala, tapi timingnya salah. Ulama mazhab ulama 3 mazhab, kecuali mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Apa yang dilarang di dalam sholat, dilarang juga dilakukan di dalam mendengar khutbah. Kita lagi sholat subuh. Lagi tegak nih sholat subuh. Boleh tidak kita berzikir waktu sholat subuh, Pak? Tidak boleh. Nah, larangan yang ada di dalam sholat berlaku larangan ketika mendengarkan khutbah. Zikirnya baik, tapi mendengar khutbah kita dilarang untuk berzikir. Nah, ini pengetahuan. Maka sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu baik, apa itu keburukan? Nah, kalau baca, kita punya pengetahuan 2 ini, Pak. Disebut ilmu, kata ulama, kalau ilmu itu mencakup 2 ini. Ilmu tentang pengetahuan kebaikan, ilmu tentang pengetahuan keburukan. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang apa jawab Nabi, Pak, setelah ditanya, ya Rasulullah, apa itu kebaikan? Jawab Nabi singkat, Pak. Ketika ditanya apa itu kebaikan ya Rasulullah, Nabi mendefinisikan dengan makna apa, Pak? Kebaikan itu adalah albirru husnul khuluqi. Yang namanya kebaikan adalah berakhlak mulia. Ini siapa yang menjelaskannya, Pak? Ulama kita menjelaskan 2 hal. Satu, disebut kebaikan kalau goalnya menghasilkan pelaku kebaikan itu berakhlak mulia.
Nah, itu Pak. Disebut kebaikan kalau endingnya pelaku kebaikan itu mencerminkan seorang yang berakhlak mulia. Dengan kata lain, apapun bentuk jenis kebaikan yang kita lakukan baru disebut kebaikan kalau dibungkus dengan akhlak mulia. Ngenjuk sedekah itu kebaikan enggak, Pak? Hah? Kebaikan. Berpahala kan, Pak? Oke. Ada uang datang ke rumah kita. Minta tolong karena dia memang butuh bantuan. Dan memang layaknya, dan memang dia benar-benar butuh bantuan, Pak. Entah apalah yang diminta, entah berupa pakaian bekas, entah itu makanan untuk mengganjal perutnya yang sedang lapar, entah dia memang nak minta duit karena dia perlu duit misalnya, dan memang betul-betul butuh bantuan. Pada saat itu kita yang ditemui ada duit, ada yang pacak dibantu dengan dia, kita bantu dia, berpahala dah, Pak. Nilainya sedekah. Ini kebaikan, baru disebut kebaikan kalau saat kita memberikan sedekah tadi, dalam kasus ini mencerminkan diri kita sebagai orang yang berakhlak mulia. Menjadi tidak bermakna kebaikan kita kalau pemberian sedekah tadi ternyata jauh dari akhlak mulia. Ngenjuk ini katakanlah minuman sirup umpamanya, ngenjuk ke wong yang minta tadi, sambil melempar, ambillah. Cak mana Pak? Berakhlak enggak? Cak mana rasanya, Pak? Pagar tertutup tinggi, ngomong tidak nampak ke muka, ditutup tetap pagarnya, ngapa nak minta apa? Minta terus. Nah, dilempar ke pojok, diambil dari itu. Ngenjuk itu sedekah, tapi cara kita memberi itu tidak mencerminkan diri sebagai orang yang berakhlak mulia. Tapi kita 10 tahun yang lalu dipertontonkan dengan itu, Pak. Ada orang kalau bagi-bagi kaos, cak mana ngejuk kaosnya, Pak? Ya pucuk mobil, Pak, dilempar. Rakyatnya berebut, kasihan betul nengok rakyatnya, Pak. Itu ditonton tiap hari, akhirnya dilihat sebagai hal yang biasa, padahal jauh dari kesopanan santunan akhlak mulia, kurang pas, Pak. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi mendefinisikan yang namanya kebaikan itu haruslah endingnya membuat kita berakhlak mulia. Nah sekarang berakhlak mulia kepada siapa? Akhlak mulia, kata ulama, Pak, yang tertinggi adalah akhlak mulianya kita kepada Allah. Jadi sehebat apapun cara kita dengan sesama, kalau tidak berakhlak mulia dengan yang di atas, yaitu Allah, maka menjadi tidak bernilai akhlak kita. Apa akhlak kita dengan Allah? Akhlak kita dengan Allah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikuti perintah Allah. Tadi pagi berkumandang azan subuh. Kita dengar betul suara azan, Pak. Kuping kita berfungsi sehat. Kita pun pacak bergerak, pacak berjalan, bahkan nak melangkahkan ke masjid kita bisa. Dikumandangkan azan, kita dengar suara azan, tapi suara azan itu berlalu begitu saja, tidak kita pedulikan. Kita berarti tidak berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah, di bawahnya akhlak kepada Rasul, lanjut di bawahnya akhlak kepada sahabat Nabi, lanjut ke bawahnya akhlak kepada para ulama, akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, dan terhadap kiri kanan kita satu sama lain. Lebih lanjut Bapak Ibu, agama kita menyuruh kita berakhlak bukan hanya di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan sesama manusia, bahkan termasuk yang diajarkan dalam agama, akhlak terhadap binatang sekalipun harus kita punya. Ada binatang di dunia ini yang boleh kita bunuh, Pak.
Apa contohnya? Binatang, kalau kita ketemu binatang itu harus kita bunuh kalau ketemu. Kalau pacak bunuh. Apa kan? Ular, termasuk yang ngerayap-rayap di dinding apa? Cicak. Itu termasuk hewan yang kalau kita pacak bunuh. Tapi Nabi nyuruh kita apa? Bunuh binatang sekalipun pakai akhlak. Cak mana Pak? Ya tikus, apa lagi tikus Pak? Kata Nabi, bunuh binatang sekalipun harus pakai akhlak. Contoh, cak mana bunuh binatang pakai akhlak Pak? Ada cicak, berakhlak membunuhnya cak mana Pak? Kata Nabi, kalau pacak bunuh sekali pukulan cukup sekali, jangan nak 2 kali. Kalau tak mati sekali, 2 kali pukulan sudah 2 kali baik, jangan nak ke 3 kali. Nah, jangan dipereteli Pak. Lah ketangkap cicaknya, cabut ekornya, cabut kakinya. Nah, itu zalim gitu Pak. Sekalipun itu hewan yang boleh dibunuh, tapi membunuhnya pun pakai akhlak. Barusan kita hari raya kurban. Nah, nak nyembeli hewan kurban baik Pak, itu ada akhlak Pak. Nabi suruh jangan Pak. Ngasah pisau tuh Pak. Jangan kejinguan dia. Ini jangan dipertontonkan depan dia Pak. Nabi ngomong nih, ada hadis sahabat Nabi itu ngasah pisau depan binatang yang nak dikorban habis ini. Habis ini dia nak dipotong. Kita ngasah pisau depan dia. Marah Nabi Pak. Apa uji Nabi? Apakah kamu mau membunuh hewan 2 kali? 2 kali itu yang mana Pak? 1 ngasah pisau itu lah mati mental dia Pak. Nah, nak dipotong aku nih katanya. Yang kedua, motong itu sendiri. Nah, Nabi mengomentari jangan. Nah, jadi ini tetap berakhlak mulia Pak. Ada anjing lewat depan rumah. Itu binatang yang paling najis Pak. Boleh tak kita zalim sama dia Pak? Dia lewat baik, tidak ganggu rumah kita. Apa harus kita lempar Pak? Diusir boleh, cuma tidak kemudian harus menyakiti dia. Nah, ini diatur dalam agama kita berakhlak mulia. Termasuk dengan tumbuhan. Ibu nanam bunga, terlanjur ibu sayang nanam dia di depan rumah, menghadirkan dia di depan rumah. Ada akhlak dengan dia Pak. Dia perlu makanan, dia perlu minuman. Dengan cara apa kita berakhlak dia? Siram dia Pak. Nah, itu Pak ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang ditanya kepada Nabi apa? Ya Rasulullah, apa itu dosa? Nah, jawab Nabi Pak, ini untuk kita Pak. Rumus dosa itu kata Nabi cuma 2. 1, kalau kita melakukan amalan tertentu membuat hati kita gelisah. Nah, itu berarti tanda dosa Pak. Ini ada duit di pucuk meja, aku yang jengok, yang lain belum jengok Pak. Oleh aku ngambil duit itu sambil tengok kiri kanan, ada tak yang nengok Pak. Ah, itu sudah Pak. Itu sudah tanda bahwa gawe aku itu apa? Mengandung dosa. Kenapa harus nengok kiri kanan? Karena ada kegelisahan. Nah, beruntung Pak, Allah kasih kita fitrah. Ternyata fitrah kita ini berfungsi normal. Tidak bisa dibungkiri, tidak bisa berkata bohong. Ketika di fitrah kita ini mengatakan ada kegelisahan di dalam batin kita, maka itu tanda perbuatan dosa. Yang kedua, terakhir, yang kedua Pak, rumus dosa itu kata Nabi, kamu takut kalau diketahui oleh orang lain. Nah, itu dosa Pak. 1 gawe kita itu kalau kita lakukan timbul gelisah. Yang kedua, kalau kita melakukan, kita takut ketahuan oleh orang lain. Wong jengok kita. Main HP di depan TV, di depan kamar, dewean. Nah, nonton apa lah, tidak tahu Pak ya. Tiba-tiba anak manggil atau istri manggil. Cepat-cepat kita ganti tontonan yang lain. Nah, itu berarti takut dijengok Pak. Nah, itu berarti aku gawe itu Pak. Jangan-jangan ada yang tidak benar. Nah, itu tanda dosa. Artinya apa Ibu Bapak? Ke depan kalau kita melakukan sesuatu tertentu, sementara ilmu pengetahuan kita tidak sampai apa hukumnya di situ, maka cukup tanya 2 ini. Gelisah tidak kalau aku melakukan ini? Kalau aku melakukan ini,
tahuan wong cuman takut dah aku ketahuan. Nah kalau terjawab itu dia tinggalkan Pak, berarti ini mengandung dosa.